dikatakan bahwa sebenarnya motivator yang terbaik di dunia ini ada 3 sih. Motivator pertama adalah Tuhan. Motivator kedua adalah diri kita sendiri, kemudian motivator yang lain-lain. Di masa pandemi ini kan semua orang panik, semua orang bingung, semua orang punya masalah-masalah sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini adalah sangat bagus buat diri kita untuk mulai belajar mandiri. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, bagaimana caranya kita yang membantu diri kita sendiri untuk bisa menjadi motivator buat diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat biasanya kan ada 2 jenis coaching. Ada yang self-coaching, berarti kita sendiri yang melakukan buat diri kita. Ada coaching di mana kita bertemu dengan orang lain. Tapi ya masing-masing ada untung ruginya lah. Keuntungan kita coaching dengan orang lain, memang ada orang yang bisa memberikan feedback. Ada orang yang bisa melihat dari sisi pandang yang berbeda. Ada orang yang bisa mengatakan sesuatu yang mungkin kita nggak lihat. Tapi ada resikonya loh, paling nggak rahasia kita diceritakan, diketahui sama orang lain kan. Yang kedua bisa juga karena sudut pandangnya belum tentu dia tahu tentang mengenai apa yang terjadi dengan diri kita yang sesungguhnya. Jadi disitulah sebenarnya self-coaching bisa memberikan manfaat. Jadi kita yang tahu tentang kondisi kita bisa jujur dengan diri kita sendiri kan. Kita bisa memanfaatkan resource yang ada di dalam diri kita, sumber daya, potensial dari kita untuk kita coach buat diri kita sendiri. Cuma masalahnya adalah nggak gampang. Karena ada blind spot, titik-titik di mana kita nggak bisa melihat kekurangan kita itu di mana sih, permasalahan kita di mana sih. Beberapa hari yang lalu saya membaca history, sejarah. Di tahun 1930-an itu ada seorang penjahat Tugas Crowley. Tugas Crowley ini adalah penjahat yang pernah menembak sampai 150 lebih polisi. Pada waktu ketika dia dieksekusi mati, satu kalimat yang dia katakan adalah, "Oh begitu caranya. Saya dihukum mati hanya gara-gara saya berusaha untuk melindungi diri saya. Saya itu bukan orang jahat loh. Di balik sikap saya yang kasar adalah hati yang lembut. Dan sebenarnya saya tidak punya niat sama sekali untuk membunuh orang." Artinya bingung loh. Kita bisa mengatakan bahwa kadang problem terbesar kita untuk melakukan self-coaching adalah kita punya blind spot yang kita merasa, enggak kok, aku nggak punya masalah, aku nggak punya problem dengan diriku sendiri. Padahal orang lain dengan jelas-jelas sudah menunjuk kepada kita bahwa kita punya kekurangan itu. Nah, itu yang nggak gampang. Sebenarnya ketika kita punya kesempatan bersama dengan orang lain, bagus juga. Apalagi kalau orang tersebut ada orang yang punya skill, punya kemampuan untuk bisa mendengar dan bisa membantu. Jadi sebenarnya coaching, kita sedang meminjam kepintarannya orang lain. Kita bergerak nih, dari level 3 misalnya katakan ke level 8, ke level 9 dengan meminjam pengetahuan dan kecerdasannya orang lain. Itu kalau kita punya kesempatan untuk coach. Tapi kan kadang-kadang keterbatasan waktu, bisa juga kadang-kadang keterbatasan biaya, apalagi profesional-profesional itu tidak murah-murah banget. Maka yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menolong diri kita sendiri. Kalau kita telusuri, rata-rata orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses, boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi coach yang luar biasa buat diri mereka sendiri. Kayak kisahnya Fred Smith, ketika dia kuliah di Yale, profesor bisnisnya tuh bilang begini, coba kalian bikin paper business plan. Dan bikinlah dia business plan. Business plan-nya adalah apa? Bahwa saya kepikir bagaimana caranya sebuah delivery yang bisa dilakukan cuma dalam waktu 1 hari, dalam waktu semalam. One night delivery. Dan waktu ketika profesornya melihat rencana bisnis plan seperti itu, dikasih nilai C. Alasannya sederhana, karena itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. So, yang luar biasa adalah, dalam hatinya, Fred Smith kemudian bilang, "Prof, pertahankan nilainya, saya akan tetap mempertahankan mimpi saya." Dan sejak itu dia menjalani proses self coach. Dia harus meyakinkan dirinya sendiri, dia harus mendorong dirinya sendiri, harus membuat dirinya sendiri belajar. Karena lingkungan sama sekali tidak percaya bahwa bisa terjadi proses delivery seperti itu. Tapi hey, hasilnya luar biasa. Hasilnya adalah FedEx, dan FedEx itu menjadi salah satu pelopor sistem logistik distribusi yang paling cepat di dunia. Nah, orang-orang sukses itu pada dasarnya mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk mendorong mereka. Yang penting adalah kita belajar mengenai tekniknya. Itu membuat kita jadi independen sebenarnya. Artinya gini, kamu tidak harus terus-menerus bergantung kepada orang lain. Intinya sebenarnya, kalau lu bisa bantu diri lu sendiri, ujung-ujungnya nanti adalah menjadi modal buat kamu untuk membantu orang lain. Karena kamu udah terbiasa untuk menolong, untuk membantu dirimu sendiri gitu. Saya teringat dengan kisah tentang sekelompok camar di tepi pantai. Nah, dulu sejarahnya camar-camar ini adalah camar-camar yang bisa mencari makan sendiri. Sampai akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun sebuah tempat pelelangan ikan.
And you know what happened? Setelah pelelangan ikan itu dibangun, camar-camar jadi tidak pernah lagi harus mencari ikan di laut. Kenapa? Karena camar dengan gampang mendapatkan ikan-ikan sisa pelelangan yang sudah mulai membusuk, dilempar begitu saja, dan camar itu bisa memakan dengan begitu gampangnya ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan yang tidak terjual. Bertahun, belasan tahun. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba pemerintah memutuskan pelelangan ikan itu ditutup. Dan apa yang terjadi? Banyak camar yang kurus, banyak camar yang mati, dan populasi yang menurun dengan drastis. Kenapa? Karena camar-camar itu tidak lagi punya kemampuan untuk mencari ikan di laut. Sampai akhirnya tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mendatangkan camar-camar dari tempat lain. Dengan harapan ketika bergabung dengan camar-camar yang sudah terbiasa mencari ikan di laut, maka camar itu akan terlatih. Dan ternyata benar. Si camar-camar yang tadinya nggak bisa mencari ikan di laut, sekarang jadi camar yang bisa mencari ikan di laut. Oke. Saya mau cerita tentang beberapa lagi. Ada seorang penulis tentang leadership yang sangat terkenal, namanya John C. Maxwell. Dia terbiasa begini, dia punya satu ruangan untuk berpikir. Dan satu hari itu dia akan pasti meluangkan waktu di sana, betul-betul luar biasa. Dan kita bisa lihat dari buku-bukunya, berapa banyak karya dia yang luar biasa. Dipakai sebagai penasihat kepresidenan di Amerika dan sebagainya. Contoh, Charlie Chaplin, komedian yang luar biasa, yang pada zaman ketika film-film masih bisu, salah satu self coach yang dia lakukan adalah dengan memposisikan dia menjadi seorang penonton yang menyaksikan filmnya. Di situ dia akan mencoba untuk mengkritik dirinya sendiri melalui respon penonton. Kenapa penonton ketawa? Kenapa ini yang harusnya ketawa, kok nggak ketawa? Atau contoh yang lain, Walt Disney. Oh, itu salah satu yang luar biasa. Dia punya 3 kursi. Persis benar-benar 3 kursi, bukan cuma imajinasi. Jadi setiap kali dia punya ide, dia akan duduk di satu kursi, itu kursi si optimis. Di mana dia mengatakan, oh ini brilian banget, ini ide bagus, ini ide keren. Habis itu, dia akan bangun, dan dia akan duduk di kursi yang satunya lagi. Kursi yang namanya si kritik. Si kritik ini akan mengkritik habis-habisan. Kenapa ide itu nggak bagus? Kenapa ide itu jelek? Nah, habis itu dia akan berdiri lagi, dia akan duduk di kursi yang ketiga, kursi si realis yang memikirkan. Oke, sekarang jalan tengahnya bagaimana? Nah, dari situ dia akan memikirkan gimana caranya membuat idenya bisa dieksekusi lebih bagus. Minggu lalu, saya sharing secara online ke teman-teman mahasiswa di IPB tentang satu pemikiran menarik dari seorang wanita, pembicara keren namanya Terry Shodin, terkenal sebagai ahli di bidang public speaking. Dia cerita secara persis di buku-bukunya bahwa dia punya satu semacam rumah-rumah dibikin dari pohon, di mana itu adalah tempat dia merenung, menggali ide-ide, dapatkan inspirasi secara khusus di situ. Jadi buat saya adalah menarik banget bagaimana orang-orang yang terkenal, mereka punya waktu buat mereka sendiri untuk memikirkan, untuk merenungkan, dan membimbing dirinya mereka sendiri. Apa sih tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk self coaching ini? Kita berbicara dengan ideal self-nya kita. Jadi seolah-olah saya sedang melakukan dialog imajinasi. Dialog imajiner orang bilang. Seolah-olah membayangkan kita sedang berdialog dengan diri kita. Tapi si orang ini adalah bagian diri kita yang lebih bijaksana, yang lebih pintar, yang memberikan nasihat kepada kita. Kira-kira apa yang akan disarankan kepada kita? Atau gini, teknik ini adalah teknik yang dipakai sejak zaman Yunani kuno. Kan kita tahu, zaman Yunani kuno itu mereka percaya dengan dewa-dewi. Jadi, kalau seseorang ingin mendapatkan sebuah kebijaksanaan atau ingin mendapatkan sebuah pengetahuan atau sebuah wisdom atau sebuah ide, mereka secara khusus akan membayangkan, akan memikirkan dewa atau dewi yang mereka sukai. Kita sebut talk to the master. Contoh kalau saya mau tahu tentang keuangan. Jadi membayangkan diri, seandainya si ahli keuangan itu ada bersama dengan saya. Apa yang akan dia katakan kepada saya menyangkut tentang apa yang saya akan putuskan tentang hal ini. Teknik ini juga yang dipakai oleh Warren Buffett. Warren Buffett punya satu teknik yang lebih gila lagi yang dia sebut sebagai sidang para ahli. Dia membayangkan dirinya sedang duduk di meja memimpin sebuah sidang dan yang hadir orang-orang yang terbaik di bidangnya. Dan dia membayangkan kalau seandainya orang yang terbaik itu memberikan nasihat kepada dia untuk mendapatkan hal yang terbaik. Bisa juga kalau dalam bahasa NLP namanya perceptual position. Itu biasanya dilakukan oleh family therapist atau terapi keluarga buat orang-orang yang bermasalah dengan pasangan atau misalnya contoh orang-orang yang punya masalah hubungan interpersonal.
Oke, sekarang kamu berada di posisi sini. Kira-kira kamu sebagai kamu melihat situasinya apa? Oke ya? Oke. Keluar dari situasi dirimu, kamu masuk ke dalam posisi dia melihat kamu. Kira-kira sudut pandang dia tentang kamu akan gimana? Sekarang, coba kamu di posisi di luar sana yang melihat dua orang, yaitu dirimu dan dia, yang bermasalah. Kira-kira komentarnya apa? Nah, ini menarik. Cuma masalahnya, self-coaching kadang menjadi tidak gampang karena kadang-kadang ada denial. Kita menolak, kita tidak merasa kita punya masalah. Belum lagi blind spotnya kita, daerah butanya kita. Belum ditambah lagi bahwa kita sendiri nggak punya skill. Terus gue gimana? Apa yang mesti dilakukan? Nah, saat itulah kadang kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Maka gini, pada waktu kita melakukan self-coaching, yang penting adalah kita mesti jujur sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian bagaimana kita open mind, termasuk juga masukan-masukan. Dan self-coaching berakhir dengan saya mau improve. Makanya 7 langkah kita melakukan yang namanya self-coaching itu gimana. Yang pertama-tama adalah soal niat. Kalau dihitung dari 0 sampai 10, berapa besar sih niat kita untuk berubah? Kalau nilainya kecil, percuma kita melakukan coaching karena kita sendiri nggak niat. Terus yang kedua, sebenarnya apa yang mau kita capai dari proses ini? Intinya maunya apa? Dan selama ini penghalangnya apa? Jujur. Jadi kamu bisa belajar dari pengalaman. Dulu aku nggak berhasil karena apa? Yang ketiga adalah bagaimana kamu bisa dapat support. Kamu cerita sama siapa? Langkah kita yang keempat adalah bisa nggak minta dapat masukan. Orang-orang yang bisa memberikan masukan buat kita. Langkah kelima adalah dari masukan itu kamu analisa. Data-data itu masuk akal. Yang keenam yang bisa kita lakukan adalah make plan, bikin rencana improvement, dan take action. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pantau perkembangan kita. Jadi, menjadi coach buat diri sendiri adalah puncak kemampuan kita untuk mengelola diri. Membuat kita semakin yakin pada diri dan juga kesempatan mengoptimalkan kemampuan sendiri. Sebab pada diri kita ada begitu banyak potensi yang Tuhan telah kasih untuk kita sadari dan kita gali. Membuat kita mengalami kemajuan dari hari ke hari dengan daya dan kemampuan diri pribadi. Sehingga dengan bangga kita berkata, akulah motivator terbaik buat diriku sendiri.